Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil PT Gosco Plantation. Nah, jadi PT Gosco Plantation ini berdiri pada tanggal 1 Oktober 2001. Perseroan melakukan kegiatan pengembangan, pengoperasian perkebunan, perdagangan, dan pengolahan kelapa sawit dan minyak nabati melalui anak-anak perusahaan. Perusahaan beroperasi secara komersial pada tahun 2007. Alamat PT Gosco Plantation ini berada di Gedung Geraha Permata Pancoran, Jalan Raya Pasar Minggu, nomor 32 Blok C 910 DKI Jakarta. Kepemilikan PT Gosco Plantation hingga akhir Januari 2021 yaitu Chandra Medharta Ghazali. Tercatat sebagai pengendalian perusahaan dengan porsi kepemilikan 26,37%. Sedangkan investor perorangan lain dengan kepemilikan terbesar yaitu Prajogo Pangestu. Nah, produk yang dihasilkan PT Gosco Plantation ini perkebunan kelapa sawit berasal dari satu kebun di Sumatera 400 hektar, kemudian berkembang ke Kalimantan sampai tertanam 45.000 hektar. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan definisi rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Dan yang kedua, definisi rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Dan yang ketiga, rasio portabilitas. Rasio portabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektivitas manajemen di sini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Dan yang keempat, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dari utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Rasio solvabilitas juga lever. Di sini ada laporan keuangan rasio. Dan yang pertama, liquidity ratio. Dan liquidity ratio ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang kedua, activity ratio. Dan yang ketiga, portability ratio. Dan yang keempat, solvability ratio. Kelima, market value. Kita sudah mengetahui di tabel-tabel tersebut laporan keuangannya dari tahun 2018 sampai 2021. Dan saya serahkan kepada moderator, dan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelia Agustin dari kelas AK20C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data yang kelompok kami analisis dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Yang pertama ada liquidity ratio, yang di dalamnya ada current ratio, quick ratio, cash ratio, dan cash turnover. Di sini pada tahun 2018 kami menganalisis dari PT Gosco Plantation Tbk sebesar 0,69. Yang dari 2019 hasilnya 2,00
Dan pada tahun 2020 hasilnya 0,72 dan tahun 2021 hasilnya 11,12. Nah, di sini kami menganalisis dengan menggunakan beberapa rumus yang kami ketahui dari beberapa sumber, yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua ada quick ratio. Pada tahun 2018 kami menghitung dan beberapa hasilnya yaitu 238,034,95 pada tahun 2019, 478,429,89 untuk tahun 2020, 234,001,96 pada tahun 2021, 104,386,50. Kami menghitungnya juga berdasarkan rumus yang kami ketahui. Aktiva lancar dikurang persediaan dikurang biaya yang dibayar di muka. Baik, yang ketiga ada cash ratio. Pada tahun 2018 terdapat hasilnya 6,819,45. Pada tahun 2019 40,688,23. Pada tahun 2020 0,45. Pada tahun 2021 2,94. Kami juga menghitungnya dengan rumus seperti sebelumnya, yaitu rumusnya ada kas ditambah bank dibagi liabilitas lancar. Yang keempat ada kas turnover. Pada tahun 2018 0,14, pada tahun 2019 3,34, pada tahun 2020 0,19, pada tahun 2021 0,43. Dengan rumus penjualan dibagi total aset. Baik, untuk yang kedua activity ratio, yang di dalamnya terdapat receivable turnover, day sales in receivable, inventory turnover, asset turnover, non-current asset turnover. Pada tahun 2018 terdapat 81,39. Pada tahun 2019 32,13. Pada tahun 2020 68,34. Pada tahun 2021 1,035,38. Dengan rumus total penjualan dikurang rata-rata piutang. Baik, yang kedua day sales in receivable. Pada tahun 2018 0,01, pada tahun 2019 0,03, pada tahun 2020 0,01, pada tahun 2020 0,61. Kami juga menggunakan rumus HPP dibagi rata-rata persediaan. Baik. Nah, yang ketiga inventory turnover. Dengan hasil di tahun 2018 29,29, di tahun 2019 18,01, di tahun 32, di tahun 2. Baik, yang ketiga ada inventory turnover dengan hasil di tahun 2018 29,29, di tahun 2019 18,1, di tahun 2020 32,33, di tahun 2021 0,04 dengan rumus HPP dikurang rata-rata persediaan. Yang keempat ada aset turnover dengan hasil di tahun 2018 40,748,58, di tahun 2019 6,665 kurang 63. Di bagian ketiga ada profitability ratio. Nah, di dalamnya ada gross profit margin. Di tahun 2018 kami menghasilkan 119,716,00. Di tahun 2019 335,960,00. Di tahun 2020 ada 56,739,00.
3,38, pada tahun 2019 menghasilkan 4,12, pada tahun 2020 menghasilkan 31,20, di tahun 2021 menghasilkan 1,66 dengan menggunakan rumus laba operasional dibagi pendapatan dikali 100%. Baik, yang ketiga net profit margin. Pada tahun 2018 menghasilkan 3,38, di tahun 2019 menghasilkan 4,12, di tahun 2020 menghasilkan 31,20, di tahun 2021 menghasilkan 0,07 dengan menggunakan rumus laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Baik, yang keempat ada return of asset. Return of asset di tahun 2018 menghasilkan 32,56, di tahun 2019 menghasilkan 11,10, di tahun 2020 menghasilkan 9,29, di tahun 2021 menghasilkan 0,58 dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Baik, yang kelima ada return of equity. Di tahun 2018 menghasilkan 1,55, di tahun 2019 menghasilkan 0,74, di tahun 2020 menghasilkan 38,48, di tahun 2021 menghasilkan 0,20 dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu tentang kondisi saham 4 tahun ke belakang atau pencatatan dan kapasitasi per saham. Nah, perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam tanggal 6 Mei 2008 untuk melakukan penawaran umum perdana atas jumlah saham sebesar 1.500.000.000 saham dengan nominal Rp100 per saham dengan harga perdana sebesar Rp225 per saham dengan nilai GJO pada tanggal 15 Mei 2008. Saham yang dimiliki masyarakat sudah tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. Dan sejak akhir triwulan pertama hingga akhir tahun 2020, suasana kerja sangat dipengaruhi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai sekarang. Berbagai kebijakan telah diterapkan memenuhi kebijakan dan anjuran pemerintah berupa pembatasan dan pengaturan jam kerja serta erapan protokol kesehatan. Dalam situasi pandemi ini, perseroan lebih fokus kepada pengetatan internal. Beberapa kajian penting selama tahun. Oke, mungkin biar lebih jelasnya lagi, kita bisa melihat contoh diagram grafik yang di atas. Nah, itu mengenai harga saham GZCO 2015 sampai 2020 atau 4 tahun ke belakang. Nah, menurut saya dari peta itu sejalan dengan harga sahamnya. Ya, walaupun di situ pasti ada penurunan atau peningkatan setiap tahunnya. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perusahaan PT Gosco Plantation. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa PT Gosco Plantation Tbk pada awalnya didirikan sebagai perusahaan terbatas dengan nama PT Surya Gemilang Sentosa di Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 01 Oktober 2001. Pada tahun 2007, perusahaan mengubah namanya menjadi PT Gosco Plantation yang memiliki domisili pindah ke Jakarta Selatan. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Gosco mencakup bidang usaha pertanian, perdagangan, perindustrian, dan jasa yang berkaitan dengan agrobisnis dan agroindustri. Kegiatan usaha utama Gosco adalah pengembangan dan pengoperasian perkebunan, perdagangan, dan pengolahan kelapa sawit dan minyak nabati melalui anak-anak usaha. Bagus atau tidaknya perusahaan PT Gosco Plantation mungkin sudah dijelaskan tadi.
dan kurang bagusnya di dalam perusahaan PT Gosco Plantation dapat kita lihat berdasarkan observasi yang telah dilakukan bahwa penyebab rendahnya kinerja karyawan pada PT Gosco Plantation Tbk dapat dikatakan kurang baik. Hal ini terlihat dari belum stabilnya hasil penjualan setiap tahunnya, sehingga terjadinya penurunan penjualan yang disebabkan oleh kinerja pada perusahaan belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ini disebabkan karena kurangnya kompetensi karyawan dalam memilih buah sawit yang berkualitas sehingga menyebabkan kurang optimalnya CPO yang dihasilkan oleh PT Gosco Plantation Tbk. Faktor lainnya yang mempengaruhi turunnya kinerja perusahaan yaitu umpan balik, karena kurangnya masukan dan bimbingan dari pimpinan sehingga mengakibatkan karyawan kurang mampu dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, karyawan belum bisa memperbaiki kinerjanya. Berdasarkan observasi di perusahaan, permasalahan kinerja karyawan ini diakibatkan karena tidak adanya komitmen organisasi bagi karyawan, sehingga karyawan merasa janji pemimpin tidak dipenuhi. Keadilan dan dukungan yang diberikan pemimpin masih belum dirasakan sepenuhnya bagi seluruh karyawan, sehingga tidak semua karyawan memperoleh keadilan atas dukungan yang diberikan oleh pemimpin. Contohnya, kurangnya keahlian pemimpin dalam memberikan peluang karir bagi karyawan yang berprestasi. Perilaku karyawan dalam perusahaan masih belum sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini organisasi. Kurangnya kemampuan kepercayaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan dan terkesan meragukan kemampuan karyawan dalam menangani tanggung jawab pekerjaannya, dan perusahaan hampir tidak pernah melibatkan karyawan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil perusahaan seringkali membebani karyawan. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.